Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Firdausdin, kelas BGSD 3 PPG Prajabatan Universitas Jember, akan menyampaikan kampanye praktik baik sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan yang diampu oleh Ibu Agustiningsi. Judul dari praktik baik ini adalah implementasi profil pelajar Pancasila elemen gotong royong dan bernalar kritis dengan model pembelajaran project based learning pada mata pelajaran pendidikan Pancasila materi keberagaman budaya di lingkungan sekitar pada kelas 4B SDN Patrang 1 Jember. Berdasarkan pengamatan saya, di kelas 4B SDN Patrang 1 Jember terdapat dua permasalahan yang saya temui. Yang pertama, tempat duduk siswa yang diatur oleh guru secara berkelompok dengan anggota kelompok yang tetap. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial serta adanya jarak antar satu siswa dengan satu siswa yang berada di kelompok lain. Sedangkan permasalahan yang kedua adalah kemampuan bernalar kritis yang hanya terpaku pada dua kelompok saja, di mana kelompok lain selain dari dua kelompok tersebut bersikap pasif selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama yang dapat dilakukan adalah untuk menciptakan keakraban antara sama siswa, guru perlu mengganti anggota kelompok dalam setiap pembelajaran setidaknya 1 minggu sekali. Kedua, untuk mengurangi pembelajaran yang berpusat pada guru, maka guru harus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, guru harus mencari tahu zone proximal of development siswa yang masing-masing. Untuk beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat perbaikan tersebut, yang pertama, guru dapat melakukan pemetaan terhadap peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya. Yang kedua, guru dapat melakukan pergantian anggota kelompok sesering mungkin setidaknya dalam seminggu sekali. Dan yang ketiga, guru dapat membiasakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Keempat, guru dapat memberikan scaffolding dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan project based learning. Yang kelima, guru dapat memberikan hak bagi siswa-siswanya untuk berkreasi sesuka mereka tanpa memberikan batasan untuk mereka. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada zone proximal of development. Yang langkah awalnya adalah memberikan asesmen diagnostik kognitif terhadap siswa yang kemudian hasil asesmen diagnostik tersebut digunakan untuk memetakan peserta didik. Setelah itu, guru dapat membuat rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil dari pemetaan tersebut serta capaian pembelajaran yang terdapat pada materi tersebut. Baru kemudian guru dapat menggunakan model pembelajaran PJBL untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama dan bernalar kritis. Project Based Learning atau disingkat PJBL merupakan sebuah model pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran. Artinya, siswa akan diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri serta mengerjakan proyek pembelajaran secara berkolaboratif sampai memperoleh hasil yang berupa sebuah produk. Project Based Learning atau PJBL memiliki 6 sintaks, di mana yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar yang dapat dilihat dari video saya tampilkan. Selanjutnya adalah menyusun desain perencanaan proyek. Sintak yang ketiga dari project based learning ini adalah membuat jadwal aktivitas. Untuk sintak yang keempat adalah memonitor kinerja peserta didik selama proses pelaksanaan proyek. Sintak yang kelima adalah menguji hasil kinerja siswa, di mana siswa akan mempresentasikan hasil proyek masing-masing di depan kelas. Pada sintak yang keenam, siswa akan mengevaluasi pengalaman belajar mereka di depan kelas atau bisa di tempat duduk masing-masing. Pembelajaran dan reaplikasi penerapan scaffolding pada zone proximal of development ini, yang pertama adalah keberhasilan dari pembelajaran ini, di mana dengan memperhatikan CPD siswa, maka model pendekatan serta metode belajar akan disesuaikan dengan perspektif sosiokultural siswa. Yang kedua, penerapan PJBL ini dapat membuat siswa lebih aktif dalam diskusi kelompok serta dapat bernalar kritis dengan baik. Yang ketiga, media belajar ini dapat menjadi penunjang dalam upaya guru meningkatkan kinerja siswa untuk bergotong royong serta bernalar kritis. Sedangkan hasil yang dicapai untuk yang pertama, proses pembelajaran berjalan cukup optimal sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Yang kedua,
Peserta didik berperan aktif secara keseluruhan selama proses pembelajaran. Sedangkan yang ketiga, kreativitas dari peserta didik dapat terwadahi dengan baik dengan melalui pelaksanaan proyek. Yang keempat, siswa dapat bekerja sama dengan baik selama berkelompok, serta dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk bernalar kritis. Yang terakhir, peserta didik dapat tampil secara percaya diri untuk mempresentasikan hasil proyeknya masing-masing. Demikian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.